Tapi dikumpulin dulu mah boleh gak mah? Salah Allah loh. Taruh dulu sebulan baru diambil. Begitu lihat duitnya banyak, boleh lagi nggak punya duit, aja diambil buat dibawa. Enggak mah tetap dikasih. Saran saya lebih aman Anda langsung berikan ke orang yang membutuhkan. Anda silakan lihat Al-Baqarah 274. Walladzina anfiqu bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang berinfak mau malam mau siang, mau sore mau pagi, cuma niatnya karena Allah, kata Allah jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. Kalau memang Anda tidak sempat subuh-subuh ngasih duit, gak apa-apa, jam segini juga silahkan. Jangan Anda terpaku dengan sedekah subuh. Yang saya khawatir kalau Anda terpaku dengan sedekah subuh doang, habis subuh nggak sedekah lagi, salah. Kapan ada kesempatan? Tadi saya bacakan Al-Baqarah 274. Mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore, kelihatan orang, kelihatan orang, yang penting sedekah karena Allah. Insya Allah kita dapat pahala dari Allah. Oke. Ya khawatir begitu dulu lihat banyak amat di duit. Aduh, dipakai beli bakso deh. Silahkan tukang. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, sewaktu mau tidur malam itu mau baca surat Al-Mulk, sedangkan wudhunya sudah batal. Apakah perlu berwudhu lagi atau tidak? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Artinya orang punya wudhu. Yang tidak boleh disentuh adalah Quran yang murni, yang semuanya adalah tulisan Arab. Anda ambil aja Quran yang ada terjemahnya, ada latainya, itu tidak masalah. Ya, yang tidak boleh disentuh dalam surat Al-Waqiah ayat 79 adalah surat Al-Quran yang semuanya Arab. Kalau ada tulisannya, terjemahnya itu sudah bukan Quran tapi terjemah. Silakan yang lain monggo. So, ini masih ada kan dua. Ya, dua pasang. Langsung. Ada mainnya nggak di situ? Itu dia tuh ngacung. Lari. Kalau saya ngaji Ustazah terus lari dulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya mama mengenai soal kalau misalnya yang dimaksud dengan seselagi kepepet itu suruh bersedekah, itu maksud gimana? Apa kadang ngerti gue nanyanya. Yang dimaksud apa? Yang keadaan lagi sedang kepepet, lagi sulit, suruh bersedekah itu hukumnya gimana mah? Anda silakan lihat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tanda orang takwa bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit lagi banyak, bikin masjid, bikin musola, bikin madrasah, bikin pesantren. Duit sedikit, sumbang masjid, sumbang musola, sumbang madrasah, sumbang pesantren. Bu, lampu hidup macam ini. Itu ibu yang kurma hijau yang nengok barusan. Kenapa jangan mereka pakai lampu nggak usah nganggap sama orang, bu, ibu yang nengok. Jadi itu. Jadi gini, kalau misalnya Anda sekarang yang namanya Anda itu kapanpun dimanapun mengerjakannya hanya karena Allah. Jangan mikirin orang lain, biarin aja ada urusan orang lain. Itu caranya. Jadi kata Allah sirron wa alaniyah, mau kelihatan orang, tidak kelihatan orang, tidak ada masalah. Yang penting niatnya karena Allah. Ibu silahkan yang sebelahnya masih ada kan? Sok. Tadi mainkan di sebelahnya tadi mana? Ya, sok. Enggak. Mana yang mau tanya? Ini sayang. Ya. Yang. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, Ide. Ya, No. mau nanya nih, Sok. gimana suami saya kan udah tua, tapi kerja lagi. Cari uang saya gimana bu? Suami saya sudah tua.
Dulu kan kerja waktu muda. Makanya jadi perempuan jangan tinggal diam, nyari duit, otak yang di atas dipakai. Ketika kita haji, ketika kita umroh, kalau tawaf itu gambaran kehidupan di alam akhirat. Semua makhluk cari satu titik linkiro imardotillah, mengharapkan ridho Allah. Sa'i sofa marwa saya tanya, kalau kita sa'i menapak tilasi perbuatan siapa? Siti Hajar. Siti Hajar laki-laki apa perempuan? Anda lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irillah dan seterusnya. 4000 tahun yang lalu, perempuan yang bernama Hajar ketika suaminya pergi ke Palestina menyebarluaskan agama atas perintah Allah Subhanahu wa taala, susunya kering, anaknya aus, dirinya aus, nggak tinggal diam perempuan ini. Padahal 4000 tahun yang lalu lari ke sofanya ya gagal, bangkit, lari ke Marwah gagal, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Artinya apa? Dari 4000 tahun yang lalu Allah mengajarkan, walaupun perempuan cari duit dan minta sama laki. Laki lagi sehat kerja, pensiun nggak dapat duit, disalahin, otak dipakai mikir. Salah kalau Anda bilang saya kan perempuan, salah. Hidup laki-laki. Emang perempuan nggak doyan makan loh. Otak dipakai nyari duit. Itu 4000 tahun yang lalu. Anda lihat bagaimana Ummu Salamah, penyamar kulit. Tidak ada pekerjaan laki-laki, pekerjaan perempuan, yang penting punya penghasilan. Begitu Islam. Anda lihat Siti Hadijah, pengusaha yang sangat hebat. Bahkan Muhammad awalnya hanya pegawai Siti Hadijah. Betul apa betul? Artinya semenjak zaman dahulu kala Allah perintahkan laki-laki perempuan wajib bekerja, wajib cari duit, karena kita juga bisa hidup karena duit. Kalau nggak ada duit hidup dari mana? Minum beli, makanan beli, baju beli, listrik bayar. Betul apa betul? Makanya bagaimana saya mikir dari dulu nyari duit, jangan nyalahin aki-aki. Kasihan udah pengek tuh aki-aki. Dari dulu udah kerja, tinggal menikmati sekarang masa pensiun. Makanya jangan Anda bilang nyalahin orang kalau Anda hanya nyanduin suami. Saya takut kalau perempuan tidak punya penghasilan, takutnya 3. Berapa? 1. Suami Anda setia awalnya. Lelaki gitu loh, melihat yang boha, yang bahenong nerpong, yang gemoy, pertama berpindah ke lain mata, lama-lama berpindah ke lain hati, lama-lama berpindah ke lain body. Kalau perempuan tidak punya penghasilan, sakitnya menghunjam dalam dada. Betul? Kalau kita punya penghasilan, bodoh amat, gue punya duit kok, santai, paling maksimal 30%. 2. Yang saya khawatir kalau perempuan nggak punya penghasilan, suami setia, baik nganeko-neko, setruk, gowe, ngiler, ngeplek. Kalau perempuan nggak punya penghasilan, bisa-bisa ikut setruk. Kalau kita punya penghasilan, tenang, otak mikir, buat makan cukup, buat punya duit, tinggal mikir buat obat suami. Titik. 3. Kalau perempuan nggak punya penghasilan, suaminya meninggal dunia, saya tidak sedikit melawat seorang istri nangis, ayah kenapa meninggal? Siapa yang bayarin anak sekolah? Siapa yang ngasih makan? Udah tahu lah kilometer, minta makan. Otaknya di mana? Bagaimana kalau laki lu nyaut, ntar gua kirim dari kubur, kabur kan lo? Makanya pakai otak nyari duit. Siapa yang tidak suka ada perempuan datang, mama, suami meninggal, mama. Anak saya 3, harus bagaimana saya tanya ibu kerja, tidak makan kemiskinan, otak lu nggak dipakai. Pakai otak, jualan uduk, jualan gado-gado, jualan bakwan, jualan es naon sok yang penting punya duit. Begitu duit butuh, makan doyan aja, dog aja, makan kemiskinan, otak nggak dipakai. Ada marah, maju sini ke takar dan mati. Hanya lahir orang mulu dan tahu laki lu tua.
nungguin tiang. Saya jamin tiang akan roboh. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mama, saya mau tanya bagaimana cara memperkenalkan rasa sakit hati terhadap anak. Kita kan maafin memang ya, tapi kadang-kadang mengingat peristiwa yang pernah ini, kita suka ingat lagi jadi sakit hati lagi. Bu, Peristiwa itu. oke. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Sekali lagi, otak kecil di sini. Semua yang dialami oleh kita direkam oleh Allah di sini nggak bakal hilang. Kecuali kalau kepala kita terjerat aspal, amnesia. Mata ayam kanan kiri, mata ikan kanan kiri, mata manusia di depan. Sekali lagi saya katakan, tata letak anggota tubuh mewakili bagaimana memanfaatkan anggota tubuh. Sekali lagi saya ulang, tata letak anggota tubuh mewakili bagaimana memanfaatkan anggota tubuh. Kenapa otak kecil di sini? Kenapa mata manusia di depan? Kata Allah, yang lalu sudahlah berlalu. Semua orang punya masa lalu. Kalau hidup pengen maju, song-song masa yang akan datang. Jangan hanya menyalahkan orang lain, tapi berkaca. Apa kesalahan yang saya lakukan? Bagaimana action saya? Lebih baik kalau kita jadi orang takwa, maafkan. Anda lihat Ali Imran 134. Wal kadhibina ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Kendalikan hawa nafsu. Orang yang kuat dalam Islam bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maafkan kesalahan orang. Kenapa? Al-insan maha wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau dia salah, maafkan oleh saya, agar kalau saya, orang lain memaafkan saya. Cukup tidak? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka dengan orang berbuat baik. Udah kita kendalikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, kemudian juga berbuat baik sama orang yang dimaafkan. Boleh jadi anak jahat sama kita diawali kesalahan kita. Mungkin ngomongnya salah, bandel banget, ngelawan wae, pika sebelut. Itu doa daripada kita. Makanya jaga, kita lebih baik minta mohon sama Allah agar kita dibuka hati kita, anak turunan kita dibuka hatinya. Yang kalbal qulub sadid qalbi ala dini, seperti itu. Oke? Baik Ibu, Ustadz udah bolak-balik. Habis nek katanya. Hari ini Ibu Ustazah Dewi inilah yang ke-63. Masya Allah, selamat ulang tahun. Anak kecil. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya qawmi alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumi
khawatirkan hati. Mudah-mudahan yang hadir di Al-Jamal ini rumah tangganya jadi rumah tangga yang sakinah. Khususnya Ibu Dewi diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang banyak dan barokah buat membantu orang yang perlu bantuan, menolong orang yang perlu pertolongan, meringankan beban orang yang keberatan. Kita pun bermohon kepada Allah mudah-mudahan sisa umur yang ada, yang kita tidak tahu sampai kapan, ini umur yang barokah. Kita berharap semua yang hadir di Al-Jamal ini menjadi manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Khususnya di Bang Buyung, mudah-mudahan kita selalu menolong orang yang pertolongan, membantu orang yang perlu pertolongan, meringankan beban orang yang keberatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadda wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa lam tazali dalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabira kull kasir wa ya sahiba kull balid wa ya mughniya kull faqir wa ya muqawwiya kull dha'if wa ya ma'manna kull mahid. Yassiru alayka kull kasir Fatasul yasiru aika kasih. Allahumma ya man la yataju lal bayan wa tafsir hajatuna ilaika kasih wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nahobu minka wa nahobu mimman yahobu minka wa nahobu mimman la yahobu minka. Bihurmati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wahlusna biayika allati la tanam Wa'kufna bikanafika allati la yudham. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Dewi sudah 64 tahun. Selamat ulang tahun Kami ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umur, Panjang umurnya sehat selalu. Amin. Sehat selalu, sehat selalu. Silakan Ibu. Itu sampahnya si ibu. Saya dari RT juga. Ngobrol sama Pak RW kemarin rapat buka datang. Kan ibu yang angkat teleponnya kemarin. Bapak lagi ke mana gitu ya, ke Bekasi apa kemana?